Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca kitab Al-Furuq. Perbedaan antara Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Murji'ah dalam masalah iman di halaman 114. Ya, masih tentang penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis yang dipakai sebagai syubhat oleh orang-orang Murji'ah. Ya, baik Murji'ah tempo dulu ataupun Murji'ah kontemporer. Ya, hadis syafaat pada kalimat keluar dari neraka orang yang tidak beramal sama sekali, tidak beramal kebajikan sama sekali. Ya, menurut mereka maka ini menunjukkan amal bukan termasuk iman. Yang kedua, hadis indirasul Islam. Hadis apa? Tergerusnya Islam, tergerusnya syariat Islam, di mana di akhir zaman nanti hanya akan tersisa orang-orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, dan itu menyelamatkan mereka dari neraka meskipun mereka tidak beramal salat, tidak beramal zakat, tidak beramal haji. Ya. Dan yang ketiga adalah hadis bitaqah. Ya, hadis bitaqah. Yang hanya ucapan la ilaha illallah, tidak beramal amal kebaikan sama sekali, tapi selamat di akhirat. Nah, ini hadis-hadis ini dijadikan syubhat oleh orang-orang Murji'ah klasik maupun kontemporer. Ya. Dan menyelisihi penjelasan para ulama. Dan kemarin pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca penjelasan para ulama tempo dulu. Sekarang kita akan baca penjelasan ulama kontemporer. Ya, tidak berbeda dengan penjelasan ulama-ulama ya tempo dulu. Ya, halaman 114 di paragraf yang terakhir. Saleh hafizahullah, beliau mengatakan wa qala ulama'ul lajnatid da'imati lil buhuthi al-ilmiyyah wal ifta. Dan para ulama di Lajnah Daimah ya mengatakan wa amma ma jaa fil hadits inna qauman yadkhuluna jannah lam ya'malu khairan qattu falaysa huwa 'aman li kulli man taraka al-'amala wa huwa yaqdiru 'alayhi wa inna ma huwa khasun bi ulaika li'udhrin mana'ahum min al-'amali aw li ghairi dhalika min al-ma'ani allati tattafiqu ma'a maqasid asy-syari'ah. Para ulama Lajnah Daimah mengatakan wa amma adapun ma jaa fil hadis, apa yang disebutkan dalam hadis, inna qauman, satu kaum yadkhulunal jannah, akan masuk surga, lan ya'malu khairan qattu, tidak beramal kebajikan sama sekali, falaysa huwa amman, maka hadis ini tidaklah ya bersifat umum. Tidaklah bersifat umum. Artinya hadis ini tidak mencakup ya semuanya. Likulli man tarakal amal, tidak mencakup semua orang yang tidak beramal wa huwa yaqdiru alaihi, sementara dia mampu untuk beramal. Hadis ini tidak membicarakan semua orang yang, atau tidak membicarakan setiap orang yang meninggalkan amal sementara dia mampu. Wa innama, akan tetapi huwa, hadis ini khasun, secara khusus membicarakan biulaika, mereka saja. Ya. Mereka saja. Li'udhrin mana'ahum minal amali, karena mereka ada uzur yang menghalangi mereka dari beramal. Karena adanya uzur yang menghalangi mereka dari beramal. Ya, seperti syariat belum sampai kepada mereka. Ya. Dalam hadis indirasul Islam ya. Dalam hadis apa? Tergerusnya syariat Islam. Ya. Atau mati seketika. Ya, setelah bersalat mati seketika. Atau li ghairi dzalika minal ma'ani, atau makna-makna yang lain, makna-makna yang selain itu, ya, makna-makna yang selain itu, allati tattafiqu, yang berkesesuaian, yang cocok ma'a maqasid syariati, dengan maqasid syariah, bahwa iman itu ucapan, keyakinan dan amal perbuatan. Apa yang dimaksud auli ghairi dzalika minal ma'ani, atau makna yang lain, bahwa yang dimaksud dia beramal tetapi tidak sempurna. Dia beramal amalan-amalan wajib tetapi tidak sempurna. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi menurut ulama lajnah, ya, menurut ulama lajnah bahwa hadis semisal hadis ada orang-orang yang masuk surga tidak beramal kebajikan sama sekali, ya, ini tidak berlaku umum, tidak berlaku pada semua orang yang meninggalkan amal sementara dia mampu.
Tidak. Tetapi ini hadis berbicara secara sempit khusus pada mereka saja yang tidak beramal karena ada uzur. Ya, tidak beramal karena ada uzur seperti pada hadis indiratul Islam, ya, tergerusnya syariat Islam, ya. Kenapa? Uzurnya apa dia nggak beramal? Mereka nggak beramal. Uzurnya karena syariat tidak sampai kepada mereka, ya. Atau uzurnya mati seketika, syahadat mati seketika. Atau makna yang lain daripada itu. Seperti makna apa? Mereka beramal amalan-amalan wajib tetapi tidak sempurna. Ya. Waqala sama ini, ya, ulama lajnah, apa yang disampaikan oleh ulama lajnah ini meringkas dari penjelasan ulama-ulama terdahulu. Waqala al-allamatu Abdul Aziz Ibnu Baz dan berkata Ibnu Baz rahimahullah, ja'a fi dzalika ahaditsu katsiratin an Nabi sallallahu alaihi wasallam tadullu ala anna man qala la ilaha illallah siqqan min qalbihi dakhala jannah wa fi ba'dihha khalisan min qalbihi wa fi ba'dihha umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah wa fi ba'dihha yaqulu alaihi salatu wassalam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Wala hadithu kulluha yufassiru ba'daha ba'dha. Wal ma'na anna man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi mukhlishan lillahi wahdahu wa adda haqqaha bi fi'li ma amara Allah wa tarki ma harrama Allah wa ma ta'ala dhalika dakhala al-jannah wa 'asama damahu wa malahu hala hayatihi illa bihaqqil Islam. Ya. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ja'a fi dzalika hadits. Telah datang dalam hal itu sejumlah hadis yang lain banyak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dalam hatinya, dakhala jannah, niscaya dia masuk surga. Wa fi ba'dihha, pada sebagian yang lain, khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Fi ba'dihha, pada sebagian yang lain, umirtu an uqatilan nasa, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata para ulama yang dimaksud hadis ini adalah musyrikin ubadu al-awsan, para penyembah patung. Ya, duna ahlul kitab, bukan ahlul kitab. Kenapa? Karena ahlul kitab mengucapkan la ilaha illallah. Karena ahlul kitab mengucapkan la ilaha illallah. Dalil memerangi mereka dalilnya lain lagi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni maksudnya para penyembah berhala dan para musyrikin, ya. Para musyrikin, para penyembah berhala yang mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya, bukan ahlul kitab yang mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya, maka apabila orang-orang musyrik, para penyembah berhala selain ahlul kitab itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu, maka berarti mereka telah melindungi minni, dariku, dima'ahum, nyawa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali mereka melanggar hak la ilaha illallah. Wa hisabuhum, adapun niat dalam hati mereka, Allah, maka itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dihha yaqulu alaihi salatu wassalam, pada sebagian yang lain Nabi sallallahu, pada sebagian hadis yang lain Nabi sallallahu mengatakan, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang dimaksud adalah siapa? Yang dimaksud adalah semua manusia ini, ahlu kitab maupun musyrikin, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena ahlu kitab tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah. Ya, kalau hadis sebelumnya itu bicara tentang musyrikin selain ahlu kitab, kalau ini ahlu kitab dan musyrikin. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni ahlu kitab dan musyrikin seluruhnya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, ya, menegakkan salat, wa ya'tuz zakah, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal itu, asamu, maka mereka telah melindungi minni, dariku, dima'ahum, nyawa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali sebab hak Islam yang mereka langgar. Hisabuhum 'alallahi, sedangkan niat mereka maka urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kulluha yufassiru ba'dha ba'dhan. Hadis-hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Maknanya man qala la ilaha illallah, bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah shadiqan qalbihi,
dalam keadaan jujur dari dalam hatinya, mukhlishan lillahi wahdah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, wa adda haqqaha, dan menunaikan haknya bi fi'li ma amarallahu, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wa tarki ma haramallahu, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, wa ma ta'ala dzalik, dan dia mati di atas hal itu, dakhala jannata, niscaya dia masuk surga, pasti masuk surga. Wa asama damahu wa malahu, dan dia telah melindungi nyawa dan hartanya hal hayatihi, selama hidupnya, illa bihaqqil Islam, kecuali kalau dia melanggar Islam, melanggar hak Islam. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, haula'i alladzina anjathumul kalimatu minan nar, ya, mereka-mereka yang kalimat la ilaha illallah anjathum, menyelamatkan mereka minan nari, dari neraka, kanu ma'dzurin, ya, kanu ma'dzurina bitarki syara'il Islam, mereka mendapatkan uzur dari meninggalkan syariat Islam. Ya. Mereka-mereka yang kalimat la ilaha illallah menyelamatkan mereka dari neraka, kanu, mereka ini ma'dzurin, ya, diberi uzur bitarki syara'il Islam, meninggalkan syariat-syariat Islam. Kenapa? Li'annahum la yadruna anha, karena mereka tidak mengetahuinya. Uzur bil jahl ini namanya. Ini namanya apa? Uzur bil jahl. Mereka mendapatkan uzur atas kejahilan mereka. Li'annahum la yadruna anha, karena mereka tidak mengetahui syariat-syariat Islam. Karena mereka tidak mengetahui syariat-syariat Islam. Fama qamu bihi huwa ghayatu ma yaqdiruna alaihi. Jadi apa yang mereka kerjakan, maqamu bihi, apa yang mereka kerjakan, huwa adalah ghayatu ma yaqdiruna alaihi, adalah kadar maksimal yang mereka ketahui dan mereka mampu kerjakan. Ya, ghayatu ma yaqdiruna alaihi, kadar maksimal yang mereka ketahui dan mereka kerjakan. Wa haluhum, dan kondisi mereka ini tushbihu, ya, sama, mirip, sama man matu qabla fardhi syara'i. Ya, sama dengan orang-orang Islam yang mati sebelum turun kewajiban syariat. Bisa dipahami? Seperti orang Islam yang masuk Islam di Makkah, ya, seperti Waraqah bin Naufal, ya kan? Sebelum turun kewajiban sholat, sebelum turun kewajiban jihad, kewajiban zakat, kewajiban puasa. Atau sahabat-sahabat yang mati sebelum turun kewajiban jihad. Sahabat-sahabat yang mati sebelum turun kewajiban haji. Kewajiban puasa Ramadan. Ya. Jadi keadaan orang-orang ini yang tadi mendapatkan uzur, meninggalkan syariat-syariat Islam karena mereka tidak mengetahui syariat itu, keadaannya seperti orang yang mati sebelum turun syariat, sebelum turun syariat, sehingga mereka hanya melakukan, ya, kadar maksimal yang mereka ketahui dan mereka mampu. Ya. Au qabla an yatamakkanu, apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini, ya, disebutkan juga oleh Al-Ajurri di kitab Syariah. Dicatat ya. Apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini disebutkan juga oleh Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah dari sejumlah salaf, di antaranya dari Az-Zuhri. Ya. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, guru Al-Imam Malik. Ya. Sebagaimana disebutkan juga oleh siapa? Lupa saya namanya. Nah, dalam Kitabul Iman. Ya. Dalam Kitabul Iman, ya. Abu Ubaid, ya, Abu Ubaid bin Abdus Salam apa begitu. Ya, dalam Kitabul Iman. Ya. Au qabla an yatamakkanu min fi'liha. Atau uzur yang kedua, kalau uzur yang pertama tadi tidak mengetahui syariat tersebut, belum sampai kepadanya syariat tersebut, dia sudah mati. Ya, keburu mati. Yang kedua, au qabla an yatamakkanu min fi'liha. Atau uzur yang kedua, dia tidak beramal sehingga kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu menyelamatkan dia dari neraka, qabla an yatamakkanu min fi'liha. Ya.
Syariat sudah turun. Syariat sudah turun, tetapi dia belum berkesempatan sebelum an yatamakkanu berkesempatan min fi'liha, mengerjakan syariat tersebut. Ya. Contohnya seperti apa? Kaman mata aqiba syahadatihi. Seperti orang yang mati seketika sesudah mengikrarkan syahadat. Qabla an yatamakkana, sebelum dia berkesempatan min fi'l syara'i untuk mengerjakan syariat. Ya. Ini uzur yang kedua. Uzur yang kedua. Au aslama qabla al-ilmi bi syara'i, atau dia masuk Islam ya, tetapi sebelum mengetahui syariat. Dia masuk Islam sebelum mengetahui syariat. Masuk Islam dan tidak mengetahui syariat. Ya. Seperti orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang terisolir, ya. Tinggal di tempat-tempat yang terisolir dari kaum muslimin, ya. Masuk Islam dia, hanya dengar kata Islam, masuk Islam dia. Ya. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam hukum tarikis shalah. Coba catatan kaki ini penting. Ya. Ini diambil dari kitab apa? Hukmu tarikis shalah li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini di antara hukum orang yang meninggalkan salat menurut Syekh Utsaimin apa? Hukum orang yang meninggalkan salat menurut Syekh Utsaimin apa? Kafir. Ya, walaupun dia mengakui salat itu wajib, hukumnya kafir. Ya, kenapa Syekh Utsaimin membahas masalah ini di hukum tarikus shalah? Karena orang-orang yang menganggap orang yang meninggalkan salat tidak kafir selama masih mengakui kewajibannya, itu juga syubhatnya hadis-hadis tadi. Di antara syubhat-syubhatnya adalah hadis-hadis tentang apa? Syafaat, hadis-hadis tentang bitokoh, dan hadis tentang apa? Indirasu syara'il Islam. Tergerusnya syariat Islam. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan hadis-hadis itu maknanya tidak seperti yang Murji'ah pahami. Ya, dalam kitab Hukmu Tarikis Shalah. Ya, ini kaitannya kenapa Syekh Utsaimin membahas masalah ini di hukum di kitab Hukmu Tarikis Shalah. Di kitab tersebut Syekh Utsaimin mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Ya. Waqala Syekhuna Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah taala. Syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah mengatakan laisal maqsudu ya qaul la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'naha. Yang diinginkan bukanlah sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja dengan lisannya min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama ma makna la ilaha illallah. Harus engkau mempelajari makna la ilaha illallah. Amma idza qulta wa anta la ta'rifu maknaha, adapun jika engkau mengucapkan la ilaha illallah sementara engkau tidak mengetahui maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaihi. Maka pasti kamu tidak akan meyakini makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Perhatikan. Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengetahui maknanya, pasti dia tidak akan meyakini kandungan makna la ilaha illallah. Karena dia nggak tahu. Bagaimana dia mau meyakini sesuatu yang tidak dia ketahui? Dia yakin itu levelnya setelah mengetahui. Mengetahui dulu baru bisa yakin. Ya. Dan itu dua syarat. Dua syarat apa? La ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu mahabbatin wal qiyadin dan seterusnya. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhaluhu? Bagaimana mungkin kamu mau meyakini sesuatu yang kamu sendiri jahil atasnya, tidak mengetahuinya? Fala budda an ta'rifa maknaha hatta ta'qidahu. Jadi harus ya, kamu mengetahui maknanya terlebih dahulu sehingga kamu bisa meyakini makna tersebut. Ta'taqidu biqalbika ma yalfidu bihi lisanuka. Ya, hatimu meyakini apa yang dilafadzkan oleh lisanmu. Falazimun an tata'allama makna la ilaha illallah. Maka satu keharusan, satu keniscayaan kamu belajar makna la ilaha illallah. Amma mujarradu nutqil lisan min ghairi, amma adapun sekedar mengucapkan dengan lisan min ghairi fahmin li maknaha, tanpa memahami maknanya, hadza la yufidu syai'a. Maka itu tidak bermanfaat apapun. Ya, maka hal itu tidak bermanfaat apapun. Aidan juga la yakfi al-i'tiqadu bil qalbi wa
wa nutkun bil lisan. Ya, ditambah lagi juga tidak cukup sekedar meyakini la ilaha illallah dalam hatinya dan mengucapkannya dengan lisannya, tidak cukup. Balla budda minal amal bi muqtadaha. Tapi harus mengamalkan muqtadaha, kandungannya. Zalika bi ikhlasi ibadati lillah. Hal itu adalah dengan mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah, wa tarki ibadati wa siwahu subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha jadi la ilaha illallah kalimatu nutkin wa ilmin wa amal. La ilaha illallah itu kalimat yang diucapkan, diketahui maknanya dan diamalkan. Laisat kalimat lafzin faqat. Bukan sekedar kalimat yang dilafadzkan saja. Amal murji'ah itu adapun murji'ah, kaum yaqulun, maka mereka mengatakan yakfi at-talaffuz bi la ilaha illallah. Cukup mengucapkan la ilaha illallah. Oh yakfi talaffuz biha ma'tiqad ma'naha, atau mereka mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini maknanya saja. Wal amal laisa bilazimin. Amal tidak harus. Ya, amal menurut mereka bukan sebuah keniscayaan. Man qala wa lam ya'mal syai'an min lawazimiha min ahli jannah. Kata mereka, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah walau lam ya'mal syai'an, meskipun dia enggak beramal apapun, min lawazimiha, dari konsekuensi la ilaha illallah, min ahli jannah, dia tetap akan menjadi penduduk surga. Kata Murji'ah. Walau lam yusalli, meskipun dia enggak salat, walam yuzakki, tidak pernah membayar zakat, walam yahujja, tidak haji, walam yasum, tidak puasa Ramadan, walau fa'al fawahisha wal kaba'ira wal zina wal sariq wa syurbul khamr, meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, dosa besar, zina, sariqah, mencuri, korupsi, minum khamr, fa'ala ma yurid min ma'asi, apa saja maksiat yang dia inginkan dia kerjakan, wa tarakat ta'ati kullaha, meninggalkan semua ketaatan, li'annahu takfi la ilaha indahum, karena menurut mereka Murji'ah ucapan la ilaha illallah dan meyakini dalam hati sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Ya. Hadza madhhabul Murji'ah. Ini mazhab Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala min haqiqatil iman. Mereka-mereka yang mengeluarkan amal perbuatan dari definisi iman. Ya, tabiruna al-amala idza ja'at fa biha wa ni'mat wa illam yaji' fa inha takfi la ilaha illallah indahu. Mereka menganggap amalan itu apabila dikerjakan idza ja'a bi fa biha wa ni'mat, ya, maka itu kesempurnaan. Fa biha wa ni'mat, maka itu kesempurnaan. Wa illam yaji', namun kalau dia tidak hadirkan amal, tidak mengerjakan amal, fa inna takfi la ilaha illallah, maka menurut mereka cukup la ilaha illallah. Yastadilluna bi haditsa, dan mereka berdalih dengan hadis-hadis, ini syubhat mereka. Berdalih dengan hadis-hadis tufid yang menunjukkan anna man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Bahwa siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtasara ala hadhihi ahadits. Tapi perlu diketahui ini bantahannya. Bantahan kepada syubhat Murji'ah. Ini syubhat Murji'ah, mereka berdalih dengan hadis-hadis yang menyebutkan cukup mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, seperti tadi. Ya, hadis syafaat, hadis bitoqah, ya, hadis indirausul Islam di akhir zaman. Ya. Yang 3 hadis yang kemarin sudah kita baca. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtasara ala hadhihi hadis. Tetapi ini bantahnya. Tetapi kata Syaikh bantahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas menyampaikan hadis-hadis ini saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ahadits ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadis yang lain, tuqayyidu hadhil ahadits. Ya, memberikan prasyarat terhadap hadis-hadis itu. Wala budda min an tajma'a baina kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'dhin. Kamu harus mengkompromikan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dengan yang lainnya. La an ta'khudha minhu tarafan wa tatruku tarafan. Bukan kamu malah mencomot sebagian dan membuang sebagiannya, meninggalkan sebagiannya. Karena kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha. Ya, ba'dahu ba'dha. Karena sabda Nabi SAW itu, hadis-hadis Nabi SAW itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Amaladhi ya'khudhu tarafan yatruku tarafan, adapun yang mencomot sebagian dan membuang sebagian, fa'innahu min ahli zaygh, maka dia orang sesat. Alladzina yattabi'un, orang-orang yang mengikuti ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Mengikuti yang mutasyabih, ya, dalam rangka menebar fitnah dan mencari takwilnya, mencari tafsirannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah."
Akhrajahu Muslim min hadits Tariq bin Asyam Al-Asja'i. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia kufur terhadap segala apa yang dibalas oleh Allah SWT. Diriwayatkan oleh Muslim di hadis Tariq ibn Asyam. Wa hadha haditsun sahih. Ini hadis yang sahih. Falimadza ghafiltum anhu? Kenapa kalian wahai orang-orang Murji'ah? Kenapa kalian lalai dari hadis ini? Menelantarkan hadis ini. Wa qala sallallahu fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Itban bin Malik. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Cukup sampai di situ? Tidak. Yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalam keadaan dalam keadaan dia yabtaghi mencari wajh Allah bidzalik dengan ucapannya itu. Ya. Wa ammal ladzi yaqul la ilaha illallah. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min dunillah. Sementara dia tidak kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Dia diul auliya was salihin, justru dia mengucapkan la ilaha illallah tapi apa? Berdoa kepada para wali, berdoa kepada orang saleh. Fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Maka ini tidak bermanfaat baginya la ilaha illallah. Lianna kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dhuha ba'dhan. Ya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu sama lain saling menafsirkan. Yuqayyidu ba'dhuhu ba'dhan. Satu sama lain saling memberikan keterangan. Yuqayyid, memberikan keterangan. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Maka jangan kamu comot sebagiannya, kamu tinggalkan sebagiannya hadis yang lain. Kamu comot satu hadis, kamu tinggalkan hadis yang lain. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, minhu ayatun muhkamat, di antara Alkitab ada ayat-ayat yang muhkam, hunna umul kitab yang merupakan induk dari isi Alkitab. Wa akhar mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Dia akan mengikuti yang mutasyabih saja. Yaqudun alladzi yasluh lahum. Mereka hanya akan mengambil yang cocok dengan selera mereka. Yatrukun alladzi la yasluh lahum. Mereka akan tinggalkan ya ayat-ayat, hadis-hadis yang tidak cocok dengan selera mereka, dengan kemaslahatan mereka, kepentingan mereka. Yaquluna istadzalna bil Qur'an. Kemudian mereka mengatakan kami berdalil dengan Al-Qur'an. Naqul mastadzaltum bil Qur'an. Maka kita katakan mastadzaltum bil Qur'an. Kalian tidak berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an idza qala kadza faqad qala kadza. Ya. Al-Qur'an ya mengatakan idza qala kadza faqad qala kadza. Apabila berkata begini maka berkata begini. Kalimat ta'khuduna ba'dahu wa tatrukuna ba'dahu. Kenapa kalian mengambil sebagian Al-Qur'an dan meninggalkan sebagian yang lain? Rasikhuna fil ilmi yaquluna amana bihi kullu min indi rabbina. Orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang mapan keilmuannya, mereka mengatakan kami beriman. Ya, kami mengimaninya kullu min indi rabbina. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhkam wal mutasyabih, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaruddun al-mutasyabih al-muhkam. Maka mereka menafsirkan yang mutasyabih itu dengan yang muhkam. Mereka menafsirkan yaruddun, menafsirkan yang mutasyabih yang belum jelas maknanya dengan yang muhkam yang sudah jelas maknanya. Wa yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi. Mereka menafsirkannya dan memberikan keterangan dengan yang muhkam. Menafsirkan yang mutasyabih dengan yang muhkam, memberi keterangan yang mutasyabih dengan yang muhkam. Wa yufassirunahu, mereka merincinya. Amma innahum yaquduna al-mutasyabih yatrukuna al-muhkam, ada tariqatu ahli zayd. Adapun kalau kemudian orang-orang itu mengambil yang mutasyabih saja, meninggalkan yang muhkam, maka ini adalah jalannya ahlu zayd, orang-orang yang sesat. Alladzina yaquduna bi hadithi, ya, jadi orang-orang yang mencomot hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa yaftasiruna ala hadza, ya, kemudian ya membatasi pada hadis itu saja, wala yuriduna ahadits al-wadhihat allati fiha quyud wa fiha tafsil. Kemudian dia tidak mau menghadirkan hadis-hadis yang jelas, yang muhkam, allati fiha al-quyud, yang di dalamnya ada syarat-syarat, wa fiha tafsil, ada perinciannya. Fa haula'i ahlu zayhin. Maka mereka itu adalah ahlu zayh, orang yang menyimpang, yang sesat. Ya, mereka hanya mengambil hadis syafaat saja, meninggalkan hadis-hadis yang lain yang merupakan syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, mereka mengambil hadis bitokoh saja, meninggalkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang lainnya. Mereka mengambil hadis inti Rasul Islam saja dan mereka meninggalkan hadis dan ayat-ayat yang lainnya. Maka ini tarekohnya ahlu zayd. Ya, tarekohnya orang sesat.
fayajibu ala talibil ilmi, maka kewajiban penuntut ilmu an ya'rifa hadzal qaidatul 'azimah, ya, mengetahui kaidah yang agung ini. Li'annaha hiya jima'uddin wa asasul millah, ya, karena kaidah ini merupakan apa? Asas dalam agama kita ini. Laisal maksud annaka ta'khudh ayatan aw haditsan, ya, kaidah. Ini merupakan kaidah yang agung dalam agama kita. Ya, laisal maksud annaka ta'khudh ayatan aw haditsan tafruqu. Ya, yang diinginkan itu bukan kamu yang penting kamu pakai ayat Quran, ya. Nanti ada orang yang mengatakan, "Kenapa kamu enggak salat?" Ya, karena dalam Al-Qur'an orang yang salat dibilang apa? Fawailul lil musallin, neraka wail, celakalah orang yang salat. Cuma ngambil ayat itu dia meninggalkan salat. Ya, orang Murji'ah enggak boleh protes itu. Wah, orang Murji'ah protes, ya blunder. Ya, dia sendiri seperti itu. Ya. Itu contoh, ya kan, contoh. Ya. Yang dimaksud bukan itu, bukan yang penting kamu, ya, berdalil dengan ayat, kemudian kamu atau hadis, kemudian kamu, ya, telantarkan yang lain, kamu abaikan hadis atau ayat yang lainnya. Balil maksud anak kata ta'khudul Quran kullahu, tapi yang dimaukan itu engkau berdalilkan dengan Quran itu utuh. Ta'khudus sunnah kullah, kamu utuh berdalilkan dengan sunnah. Kadzalika kalam ahli ilmi, demikian pula ucapan para ulama, penjelasan para ulama. Yang dimaksud itu kamu berhujjah dengan kalam ulama itu utuh. Al-alim idza qala kalaman la ta'khudh wahdahu hatta taruddahu ila kalamil kamil. Seorang alim kalau dia mengucapkan sebuah kalimat, jangan kamu potong-potong, ya. Jangan kamu ambil sepotong-sepotong sampai kamu, ya, menafsirkannya dengan kalimatnya yang lengkap. Nah, wa tatba' kalamahu fi mu'allafati wa tatabba'u kalamahu fi mu'allafati. Kamu bisa meneliti, ya, ucapan alim itu di kitab-kitab beliau, di kitab-kitab alim tersebut. Li'annahu yuqayyidu ba'dahu ba'dahu, karena satu sama lain saling memberi keterangan, saling melengkapi. Li'annahum ala sanani kitabillahi wa sunnati rasulih, karena para ulama itu di atas jalan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Fatarudul mutlaq ila muqayyad min kalamihi, ya, maka kalimat ulama yang tanpa keterangan, ya, kamu tafsirkan dengan kalimat mereka yang memberikan penerangan, memberikan keterangan, perincian, syarat dan sebagainya. Fatalibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi qaidah ma'ahu daiman. Penuntut ilmu harus, ya, memegang kaidah ini selalu, daiman, selalu. Yuhadzir min tariqati ahli wa yahzar min tariqati ahli zayghi, dan waspada dari tarekohnya orang yang sesat, alladzina ya'khuduna ma yasluhu lahum min al-kitab wa min as-sunnah min kalam ahli ilm. Orang-orang yang, ya, hanya mencomot ucapan ulama atau Al-Qur'an atau sunnah, ma yasluhu lahum, yang apa? Yastahdim maslahatahum, yang akan sesuai dengan kepentingan dan tendensi selera mereka. Wa yabtiruna nukul, mereka nekat, ya, memotong-motong, ya, kutipan-kutipan. Yatrukuna batil kalam, membuang, ya, kalimat lain yang menyempurnakannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Murji'ah, ya, orang-orang Jahmiyah itu, ya. Ya, mereka potong ucapannya Syekh Muhammad rahimahullah, mereka potong ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang ada di dalam kitab Al-Istighatsah, ya, walakin li ghalabatil jahl dan seterusnya. Mereka potong ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Ad-Durar, ya, tentang takfir muayyan, ya. Nah, banyak sekali hal-hal seperti itu. Ya, yasrukuna kalam tsani alladhi yuwaddihu, atau dia meninggalkan, membuang kalimat, ya, alim tersebut yang yuwaddihu, menjelaskannya, ya. Wa ya'khuduna kalam al-mutasyabbih, ya, ya'khuduna kalam al-musytabah, yatrukuna kalam al-bayyin. Yang dia ambil itu kalimat yang rancu, kalimat yang apa? Multi tafsir, dan dia tinggalkan kalimat yang sudah jelas. Yang belum mandi siapa? Belum mandi. Nah. Katsir min alladzina yad'una al-ilma, banyak orang yang ngaku alim. Ya, ini manhaj lalat, ya kan? Itu manhaj lalat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu manhaj lalat. Katsir min alladzina yad'una al-ilma ghafilu an hadha syai'. Banyak orang yang ngaku berilmu lalai dari kaidah ini. Ima an qasdit tadlil, bisa jadi kelalaian mereka menelantarkan kaidah ini an qasdit tadlil. Tujuannya adalah, niatnya adalah
penyesatan. Ya, seperti yang baru-baru ini yang mengutip ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Qaulul Mufid, ya, bahkan tidak lengkap menerjemahkannya. Sayang sekali dia membawakan teks Arabnya. Andai kan dia nggak membawakan teks Arabnya mungkin nggak ketahuan. Ya, kecuali oleh orang-orang yang mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid. Ya. Wa imma anjal. Ya, jelas itu dia tujuannya penyesatan. Ya, tujuannya penyesatan. Ya, tujuannya penyesatan. Wa imma anjal. Tapi boleh jadi juga, ya, ngaku alim tapi menelantarkan kaidah ini anjal karena dia jahil, enggak tahu kaidah ini. Wajib ma'rifat hadil umur. Maka harus hal-hal seperti ini diketahui. Entakuna usulan qawaid anda talibil ilm. Harus menjadi kaidah. Ya, menjadi fondasi di kalangan para penuntut ilmu. Fahada tarafun yasir. Ya, ini kita sudah pernah membaca kalimatnya Syekh Shalih Al-Fauzan ini di syarah silsilah syarah Rasail tafsir kalimat tauhid. Fahada tarafun yasirun min takrir ahli ilmi. Ya, Nesa, ambilkan biar enggak ribut. Fahada tarafun yasirun min takrir ahli ilmi fi bayani mafhumi nususil wa'di allati tamassaka biha al-murji'ah fil qadim wal hadis. Ini ya sedikit ya apa yang digariskan oleh para ulama dalam menjelaskan makna nususul wa'd, makna dalil-dalil ya janji surga. Allati tamassaka bihal murji'ah fil qadim yang dipakai pegangan, dipakai dalih oleh orang-orang murji'ah tempo dulu maupun murji'ah zaman sekarang. Ya. Fahadhihi nusus zahiratun bayyinah. Ya, kalimat-kalimat para ulama, penjelasan para ulama ini dan berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah ini sangat jelas dan gamblang. La iskala fiha. Tidak ada kesamaran, ya, tidak ada kerancuan. Wala labsa liman fahimaha fahmas salaf. Tidak ada kerancuan, tidak ada ya kerancuan bagi orang yang memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh. Wa mahada ilal ahwa'i wal bid'ah, dan tidak cenderung kepada bid'ah-bid'ah. Fahiya wadhihatun. Jadi ini adalah kalimat-kalimat nas-nas kalimat teks kalimat yang jelas. Illa inda man zagha qalbuhu, kecuali di sisi orang yang hatinya menyimpang, sesat, wa a'rada an muhkamatin nususil kitabi was sunnah wa ijma'i ahli ilmi. Dan kecuali di sisi orang yang berpaling dari dalil-dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama yang telah muhkam, yang sudah muhkam. Subhanallah. Alaihi, atas dasar itu yu'lam, diketahuilah. Kadzibu wa tanaqudu man daqalat alaihi syubhatul irja' fi asrina. Ya, diketahuilah kedustaan dan kontradiktif orang yang kerasukan syubhat murji'ah di zaman kita ini. Lahum yukirruna biqauli salaf, bahwa mereka mengakui atau menerima ya kaidah salafiyah bitalazum bainadz zahir wal batin, adanya keterkaitan antara iman dalam hati dengan amal perbuatan. Ya, mereka ngakunya apa? Menerima. Ya, ngakunya mereka menerima kaidah salafiyah, talazum bainadz zahir wal batin. Ya, keterkaitan antara iman dalam hati dengan apa? Amal perbuatan. Mereka ngakunya begitu kan? Tsumma yazumun, namun kemudian mereka ya mengajarkan anas salaf ikhtalafu fil hukmi bi kufri tarikil fara'id adh-dhahirah. Mereka mengajarkan bahwa para salaf mereka berbeda pendapat menghukumi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban zahirah. Ya. Wa ana hadhihi mas'alatun ijtihadiyah. Mereka kemudian mengajarkan kepada umat bahwasanya ini adalah perkara ijtihadiyah. Orang yang meninggalkan amal perbuatan ya bil kulliyah, meninggalkan semua amal perbuatan atau amal pengesah iman, itu masalah ijtihadiyah. Dia kafir atau enggak itu masalah ijtihadiyah, kata mereka. Ya, para salaf berbeda pendapat. Nah, ini kontradiksi. Ini kan kontradiktif dan dusta atas nama salaf. Ya. Wadzalika lima taqaddama minan nuqul, ya. Penjelasannya adalah apa yang sudah kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan, allati tanussu ala ijma'is salaf, yang mempertegas ijma' salaf, yang menegaskan ijma' salaf ala annal amal minal iman,
bahwasanya amal itu bagian dari iman. Alladzi yadhhabul iman bidzahabihi. Iman akan hilang dengan hilangnya amal. Amal yang dimaksud di sini apa? Jinsul amal. Jinsul amal. Wa anna man tarakal inqiyad bidzahir, dan bahwasanya barang siapa ini cuma salah, barang siapa yang meninggalkan kepatuhan lahir, wa tarakal fara'id adh-dhahirah, dan meninggalkan amal-amal perbuatan lahir yang wajib min ghairi mani'in, tanpa ada penghalang, wala udrin, tanpa ada uzur, famat, lalu dia mati, maka alal kufur. Ijma salah, bahwa dia orang ini mati di atas kekafiran. Ya, ijma salah. Orang yang meninggalkan amal, ya, perbuatan, amal bil kulliyah, jinsul amal, yang merupakan jinsul amal, amal pengesah iman atau seluruh amal, salah ijma bahwasanya dia kafir. Ya, tapi Murji'ah kontemporer lebih parah dari itu. Ya, Murji'ah kontemporer setelah mengatakan kafir tidaknya orang yang meninggalkan amal bil kulliyah, ya, kafir tidaknya orang yang meninggalkan jinsul amal, itu khilaf di kalangan para salaf, itu ijtihadiyah. Setelah menebarkan ajaran irja seperti itu, mereka Murji'ahnya lebih parah lagi. Sekarang mengatakan apa? Para salaf berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan tauhid. Ya, para salaf berbeda pendapat hukum orang yang meninggalkan tauhid. Kalau dia jahil dapat uzur, kalau dia ta'wil dapat uzur, kalau dia ijtihad malah dapat pahala. Rasulullah SAW. Wa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia mengaku mukmin biqalbihi, dengan hatinya, wa nahu muwahhid, ngaku dia ahli tauhid. Pada yang tahu zalik. Klaim itu tidak bermanfaat. Kalau itu ada qaul salaf, ini bukan manhaj salaf, bal huwa qaul Murji'ah kama bayyana, tapi itu manhaj Murji'ah sebagaimana telah kita jelaskan. Ya Allah wa'alam. Ya, dengan demikian berakhir, selesai ya al-mabhas rabi', ya pembahasan yang keempat, perbedaan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'ah ya dalam masalah iman, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menggariskan apa? Talazum, kaidah talazum antara iman yang ada dalam hati dengan amal perbuatan. Kapan ada iman di dalam hati, maka pasti akan melahirkan amal perbuatan kecuali ada uzur. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya al-mabhas al-khamis ya, mabhasul rabi', pembahasan yang keempat ya, perbedaan antara apa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'ah dalam masalah takfir. Ya, dalam masalah takfir. Ya Allah taala alam. Ada pertanyaan? Tidak ada insyaallah ya. Baik. Ya, nanti di murojaah lagi dicatat keterangan-keterangan penerjemahan. Itu bukan keterangan tambahan, itu hanya sekedar penerjemahan aja. Cara menerjemahkannya gitu. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.